Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kependudukan dan ketenaga kerjaan berdasarkan analisa wilayah. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Yanti Fadilah, Detma Sukmala, dan Edo Satrio Wahyudi. Definisi penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama kurang lebih 6 bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode perhitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Hal yang menjadi sebab pertumbuhan penduduk adalah penambahan maupun pengurangan jumlah dari penduduk yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Karakteristik kependudukan Indonesia. Ada 4 karakteristik penduduk Indonesia. Yang pertama, persebaran penduduk kurang merata. Karakteristik penduduk Indonesia yang pertama adalah tidak meratanya persebaran penduduk, sehingga jumlah penduduk di suatu daerah dengan daerah lain bisa sangat berbeda. Hal ini bisa dilihat dari penduduk Pulau Jawa yang sangat padat dan maju, dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Dampak dari persebaran penduduk yang kurang merata ini adalah tingginya angka pengangguran dan kriminalitas di daerah padat penduduk. Yang kedua yaitu terdiri dari banyak suku bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika selaras dengan penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai banyak suku bangsa. Hal inilah yang menggambarkan keanekaragaman penduduk bangsa Indonesia. Ada ribuan suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Adapun beberapa suku-suku besar di Indonesia, antara lain suku Jawa, suku Batak, suku Minang, suku Dayak, suku Bali, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor ekstraktif. Sektor ekstraktif merupakan jenis-jenis pekerjaan yang fokus pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Banyaknya penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor tersebut bisa dilihat dari hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga tambang yang jumlahnya sangat besar dan bahkan menjadi komoditas utama ekspor Indonesia. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mempunyai budaya yang beraneka ragam. Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga memberikan pengaruh terhadap adat istiadat dan budaya masyarakatnya yang sangat bermacam-macam. Setiap daerah dan suku pasti memiliki budayanya masing-masing yang unik dan khas. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang ramai dan indah dengan kekayaan budayanya. Ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan di Indonesia merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Di semua negara, ketenaga kerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian, khususnya di Indonesia. Jika membahas tentang ketenaga kerjaan,
Masih banyak kendala yang dihadapi negara kita, seperti masih banyak pengangguran, rendahnya upah tenaga kerja, kurangnya kesempatan kerja, dan kualitas tenaga kerja yang rendah. Masyarakat akan menghadapi masa di mana mereka harus bekerja untuk menentukan nasib mereka dan bangsa Indonesia. Tetapi banyak kendala yang harus dihadapi. Masyarakat ingin bekerja, tetapi lapangan kerja yang tersedia sangat sedikit, hingga masyarakat memilih untuk bekerja di luar negeri. Sebenarnya faktor utama dalam masalah ketenaga kerjaan bukanlah hal itu, melainkan kurangnya skill atau keahlian dalam bekerja, serta banyak masyarakat yang malas untuk bekerja. Kebanyakan pekerja di Indonesia merupakan pekerja yang memiliki skill rendah karena kekurangan pendidikan yang ditempuh. Ketika berbagai masalah ketenaga kerjaan tidak teratasi, pasti akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan dan tingkat upah. Penyebaran pekerjaan angkatan kerja dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu lapangan pekerjaan, status pekerjaan, dan jenis pekerjaan. Khusus dalam bidang industri, sistem pengupahan pada umumnya dipandang sebagai suatu alat untuk mendistribusikan upah pada karyawan atau tenaga kerja. Sistem pengupahan sebagai alat distribusi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sistem upah menurut produksi, yaitu pengindistribusian upah menurut jumlah prestasi yang dicapai melalui satuan-satuan produksi tertentu. B. Sistem upah menurut lamanya kerja, yaitu upah yang diperhitungkan dari jumlah waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. C. Sistem upah menurut lamanya dinas, yaitu menghargai tenaga kerja berdasarkan pada lamanya dinas. D. Sistem upah menurut kebutuhan, yaitu sistem upah sesuai dengan biaya kebutuhan pokok. Dari sistem pengupahan seperti di atas dapat dikaitkan dengan tenaga kerja Indonesia, dapat dianalisa sebagai berikut, bahwa sesuai dengan sifat mayoritas manusia Indonesia, atau dalam hal ini adalah tenaga kerja Indonesia, bahwa mereka secara pendidikan dan keterampilan banyak yang tidak tahu atau belum memadai sesuai yang diharapkan dari lapangan kerja yang ada. Akibatnya mereka akan selalu mendapatkan upah yang rendah sesuai dengan kontribusi kerja mereka kepada perusahaan atau lembaga tempat mereka bekerja.